Kepada pemirsa Gurisa dan TV di seluruh Indonesia. Gurisa dan TV membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitis, dan metode pemikiran reflektif. Pemirsa Gurisa dan TV yang kami cintai, pada malam hari ini kita membahas terkait dengan ucapan Menteri Sekretaris Negara yang baru, Prasetyo Hadi, yang mengatakan bahwa akan melakukan evaluasi terhadap kabinet setiap hari, ya, tidak dilakukan 6 bulan sekali. Nah, ini kita kutip dari Tempo. Beliau mengatakan bahwa evaluasi enggak begitu. Setiap hari ada evaluasi. Setiap saat akan evaluasi. Enggak ada patokan setiap bulan. Kata Prasetyo usai pelatihan Kabinet Merah Putih di Kompleks Akademi Militer atau Akmil Magelang, Jawa Tengah pada 27 Oktober 2024, ya. Hari ini hari Minggu, ya. Nah, Prasetyo Hadi mengatakan tidak ada kesepakatan Prabowo dengan para menteri soal tingkat kinerja. Politikus Partai Gerindra ini meyakini bahwa para menteri dan wakil menteri yang dipilih oleh Prabowo adalah orang baik dan ingin mengabdi. Beri kesempatan untuk bekerja keras, membuktikan bahwa beliau ingin berjuang untuk bangsa, negara, dan masyarakat, katanya. Sebelumnya, rencana Prabowo mengevaluasi para menteri dan wakil menteri dalam 6 bulan ke depan diungkap Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hasim Jojo Hadikusumo. Konsekuensi dari evaluasi itu, menteri bisa diganti oleh Presiden Prabowo bila kinerja tak baik. Setelah awal Maret sampai dengan April, tiap menteri dan wamen akan dievaluasi. Kalau 6 bulan pertama kurang efisien, korup, kurang bersemangat, lelah, kurang tenaga, bisa ngerti akan dievaluasi. Dia Prabowo orangnya tegas, banyak yang tahu, kata Hasim di Menara Kadin pada Rabu 23 Oktober 2024. Para menteri dan wamen yang menjabat memiliki tanggung jawab untuk menuntaskan visi misi Prabowo dalam berbagai programnya, misalnya penciptaan 3 juta unit rumah per tahun dan program makan siang gratis. Nah, pemirsa Gurisa dan TV yang kami cintai, tentu saja apa yang disampaikan oleh Prasetyo Hadi ini, ya, di satu sisi ini merupakan sebuah terobosan, ya. Bayangkan kalau kabinet itu dievaluasi setiap hari, ya. Evaluasinya itu didasarkan kepada apa, ya? Karena biasanya kan kita kalau mengevaluasi itu kan ada 2, ya, teori yang istilahnya mensupport, ya, cara kita di dalam melakukan evaluasi, baik itu evaluasi kabinet, ya, maupun juga evaluasi terkait dengan keberhasilan program kerja yang dilakukan oleh pemerintah, ya. Yang pertama, evaluasi itu dilihat dari perencanaan, ya, perencanaan, kemudian pengorganisasian, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi, ya. Nah, tentu saja juga ada monitoringnya, ya. Jadi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring itu sampai dengan evaluasi itu adalah tahap-tahapan yang bisa dilakukan, ya. Perencanaan tentu saja tidak bisa dievaluasi setiap hari, ya, keberhasilannya. Kemudian juga
pengorganisasian ya. Pengorganisasian itu terkait dengan bagaimana program itu bisa dilaksanakan ya, dari tingkat yang paling tinggi ke level yang paling rendah ya, atau sebaliknya dari level yang paling rendah ke level yang paling tinggi dalam pengorganisasiannya, mulai dari menterinya sampai ke bawahnya ya, atau dari bawahnya sampai ke menterinya. Kemudian juga pelaksanaannya, bagaimana pekerjaan itu dilaksanakan oleh para menteri ya, program-program yang telah disampaikan oleh para menteri itu. Dan yang berikutnya adalah monitoringnya ya, pengawasannya. Nah, ada berbagai macam instrumen pengawasan yang secara formal ya sudah disiapkan di dalam pemerintahan ya. Misalnya ada yang namanya inspektorat ya, yang bertugas untuk melakukan pengawasan internal di dalam pemerintahannya. Nah, tetapi kita tentu saja meragukan ya apa yang disampaikan oleh Prasetyo Hadi ini ya, karena tidak mungkinlah melakukan evaluasi pada setiap hari ya. Juga ya tentu saja tidak ada organ di dalam kabinet Prabowo yang memang secara khusus bertugas untuk melakukan evaluasi terhadap kerja-kerja kabinet ya. Tetapi evaluasi itu mestinya misalnya dilakukan setelah 100 hari ya, pelaksanaan program dari kabinet yang telah dibentuk ya pada 21 Oktober yang lalu ya. Atau evaluasi itu dilakukan 3 bulan sekali, atau evaluasi sebagaimana dikatakan oleh Hasim itu dilakukan 6 bulan sekali ya, jika memang evaluasi itu ditujukan secara khusus terkait dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai dengan monitoring ya, kegiatan yang dilakukan oleh para menteri ya, atau kabinet merah putih ini ya. Tetapi kalau evaluasi itu dilakukan setiap hari ya tidak masuk akal juga ya. Secara teoretik ya tidak ada instrumen yang dilakukan untuk melakukan evaluasi terhadap kabinet setiap hari ya, karena ya tidak mungkin kabinet itu melaksanakan pekerjaannya dalam satu hari, kemudian juga mengorganisasikan pekerjaannya dalam satu hari, kemudian juga melakukan monitor ya terhadap pekerjaannya selama satu hari. Itu sesuatu yang mustahil dan tidak masuk akal ya. Kemudian yang kedua ya kita bisa menggunakan teori good governance ya tentang tata kelola pemerintahan yang baik ya. Nah, berdasarkan teori good governance ya, jadi memang ada instrumen-instrumen yang bisa dilakukan oleh Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi ya terhadap kinerja dari kabinetnya ya. Misalnya melihat bagaimana akuntabilitas ya atau pertanggungjawaban publik dari kabinet itu, apakah mereka sungguh-sungguh bekerja untuk kepentingan rakyat atau tidak ya. Kemudian dilihat dari transparansinya ya. Jadi apakah mereka memiliki program yang bisa dinikmati langsung oleh masyarakat atau tidak ya, di mana anggaran-anggaran yang dimiliki oleh masing-masing menteri itu benar-benar digunakan atau diberikan ya sesuai dengan kepentingan masyarakat ya. Kemudian juga ya bisa dilihat dari efisiensi dan efektivitas dari program-program kerja yang ada di dalam kabinet ya. Jika memang ada menteri yang menjalankan program yang tidak efisien, tidak efektif, boros, kemudian menyalahgunakan sumber daya yang ada di dalam kementerian ya, punya peluang yang besar ya untuk dievaluasi ya, atau diturunkan ya, tidak boleh menjadi menteri lagi ya.
Tetapi yang namanya evaluasi ya tidak bisa dilakukan satu hari ya, karena dia menyangkut berbagai macam instrumen yang memang bekerja atau tidak ya, beroperasi atau tidak instrumen-instrumen itu, terutama program-program yang dimiliki oleh pemerintah ya. Nah, jika tidak ya evaluasi itu dasarnya apa? Karena dasar dari evaluasi kan bukan aspek like and dislike ya, tetapi ada ukuran-ukuran, ada norma-norma, ada indikator-indikator pencapaian ya yang bisa dilihat ya. Kalau ada indikator yang tidak bisa dilihat kemudian juga dievaluasi berdasarkan like and dislike ya, itu namanya ya pendekatan personal ya, bukan pendekatan institusional ya, bukan pendekatan kelembagaan ya. Dan kabinet itu sebenarnya bekerja lebih banyak didasarkan kepada pendekatan institusional, bukan berdasarkan pendekatan personal ya. Yang paling menonjol itu adalah aspek like dan dislike ya. Tetapi kalau pendekatan institusional, ada instrumen yang digunakan untuk mengukur pencapaian kinerja dari masing-masing menteri, dari masing-masing wakil menteri juga ya. Jadi tidak bisa diturunkan begitu saja ya, atau dicabut mandatnya ya, untuk tidak lagi menjadi menteri. Demikian saja pemirsa Gorissadan TV. Jika Anda suka dengan video-video yang dibuat oleh Gorissadan TV, jangan lupa untuk like, komen, share ya, dan katakan kepada teman-teman Anda bahwa Gorissadan TV mencerdaskan Indonesia. Jangan takut untuk berpikir kritis, analitis, dan reflektif. Terima kasih.